Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di persilakan. Doa selesai. Untuk teori kita hari ini, kita akan membahas tentang teori permesinan logam atau teori mesin logam. Adapun fokus kita hari ini, yang pertama itu untuk mengetahui proses permesinan, kemudian bagaimana selanjutnya itu proses pengerjaan logam dengan menggunakan mesin perkakas, dan terakhir adalah bagaimana bentuk teknologi untuk perkakas potong. Nah, jadi kita masuk di proses permesinan atau manufacture, di mana setiap perkakas potong atau cutting tool ini akan digunakan dalam membentuk sebuah material, di mana awalnya dari bentuk dasar, dari raw material menjadi bentuk yang kita inginkan. Contoh misalnya seperti kayu, kemudian kita bentuk menjadi sebuah material dari sebuah produk, menjadi bentuk yang kita inginkan seperti kursi, meja, lemari, dan lain sebagainya. Nah, proses permesinan ini sangat penting. Ini penting karena ditinjau dari segi komersial dan teknologi. Ini dikarenakan yang pertama, permesinan itu bisa diterapkan dalam berbagai material kerja, tapi dengan syarat benda padat dan pastinya bisa dibentuk. Nah, contohnya seperti logam, plastik, komposit, keramik, dan lain sebagainya. Nah, selain dari benda padat seperti cair dan gas itu tidak bisa dilakukan dalam proses permesinan. Jadi proses permesinan hanya bisa dilakukan dengan material benda padat. Yang kedua, proses permesinan ini bisa digunakan dalam bentuk dasar geometris seperti bagaimana membuat permukaan datar, bagaimana membuat lubang, bentuk silinder, dan lain sebagainya. Nah, kemudian permesinan juga dapat menghasilkan toleransi pengukuran yang ketat. Ini bisa sampai ukuran dari 0,005 mm. Sedangkan bisa juga permesinan memungkinkan dalam menghasilkan permukaan yang lebih halus dengan ukuran kurang dari 0,004 mm. Nah, dari karakter tersebut, kita bisa simpulkan bahwa proses permesinan ini dilakukan setelah adanya proses pembentukan atau manufacture, seperti tahap pengecoran atau deformasi dari sebuah material. Khusus manufaktur lainnya, ini nantinya akan menghasilkan bentuk-bentuk dasar benda, dan proses pemesinan akan menyelesaikan bentuk akhir geometris, ukuran, dan proses finishing. Untuk proses pengerjaan logam dengan mesin perkakas, ini tidak hanya dilakukan dalam satu proses, tetapi merupakan sebuah kesatuan dari banyak proses lainnya. Nah, ini ada contoh gerakan relatif operasi permesinan. Yang pertama adalah gerakan primer, ini disebut sebagai kecepatan atau speed. Kemudian gerakan sekunder, ini yang biasa disebut sebagai feed atau umpan. Jadi ada dua gerakannya, adalah gerakan primer dan gerakan sekunder. Nah, untuk dari jenis-jenis dari operasi permesinannya, ada seperti mesin bubut, itu prosesnya berupa turning, jadi memutar material atau benda kerja, kemudian dibentuk seperti yang kita inginkan. Nah, nanti kita lihat contohnya. Kemudian ada juga bore atau drilling, kemudian ada brace, milling, kemudian ada beberapa mesin konvensional lainnya seperti scrap, gergaji, dan gerinda, dan lain sebagainya. Nah, jadi tergantung dari operasi permesinan berbeda-beda juga dengan prosesnya, proses kerjanya. Nah, seperti dari pengoperasian permesinan itu pasti apakah dia gerakan primer dengan menggunakan kecepatan atau yang sekundernya itu dia menggunakan umpan atau feed. Nah, dari segi faktor ekonomi dalam sebuah proses permesinan, jadi benda kerja harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi benda kerja yang dibuat atau yang bekerja yang mau diproses permesinan itu harus sesuai dengan yang diinginkan. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana bentuknya, bagaimana ketelitiannya, bagaimana ukuran dan mutu permukaannya.
serta bagaimana juga waktu pekerjaan harus sesingkat mungkin. Nah, jadi kaitannya tadi yang pertama, jadi benda kerja yang harus dibuat atau yang dibutuhkan itu harus sesuai dengan kapasitas atau kebutuhan produksi kita. Misalnya kita membuat sebuah produk, misalnya material yang disiapkan itu tidak terlalu banyak, jadi cukup untuk pembentukan material atau produk yang kita inginkan. Nah, itu terkait juga lagi dengan waktu pekerjaan harus sesingkat mungkin. Nah, ini terkait dengan dari segi faktor ekonomi bagaimana penghematan daya atau efisiensi daya yang digunakan dalam pengoperasian permesinan. Karena kebanyakan mesin-mesin perkakas ini biasanya menggunakan daya-daya yang lebih besar, sehingga akan memberikan biaya yang lebih besar. Jadi diupayakan pada waktu pengerjaan juga harus sesingkat mungkin. Nah, yang ketiga, biaya pembuatan harus rendah mungkin. Bagaimana itu karena untuk mencegah keausan pahat dan mesin, kemudian bagaimana kebutuhan bahan dan bagaimana daya yang dipakai. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, jadi dengan mempertimbangkan tadi kalau kita terlalu lama maka akan mempengaruhi keausan pahat dan juga bagaimana itu juga kebutuhan bahan tadi. Jadi tadi harus sesuai dengan kebutuhan produksinya. Karena yang ketiga juga karena daya yang dipakai. Nah, itu tadi yang seperti saya bahas. Jadi daya yang dipakai karena mesin-mesin perkakas ini menggunakan apa namanya, daya yang lebih besar. Jadi intinya harus dihemat biayanya. Nah, itu gambaran untuk dari segi ekonomi dalam proses pengerjaan mesin perkakas. Nah, selanjutnya mesin perkakas ini digunakan bagaimana memegang benda kerja atau posisi perkakas atau tools ini terkait relatif terhadap benda kerja dan pastinya memiliki daya dalam proses pemesinan berupa bagaimana kecepatan, feeding, umpan, dan bagaimana kedalaman potong sesuai yang diharapkan. Nah, kemampuan yang diinginkan dari mesin perkakas itu bagaimana mesin perkakas itu bisa memegang dan menyangga benda padat yang presisi atau kuat. Nah, jadi pada saat proses permesinan, bagaimana mesin perkakas ini bisa memegang dan menyangga benda padat. Dan juga selain benda materialnya atau bahannya, juga bagaimana mesin perkakas ini bisa memegang dan menyangga pahatnya atau pahat potongnya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana mengadakan olah gerak atau bagaimana translasi dan rotasi pada proses pertemuan pahat dan benda kerja. Kemudian bagaimana mengumpan pahat atau benda kerja sesuai ketelitian yang diinginkan. Jadi bagaimana bagaimana menggerakkan pahat untuk memproses benda kerja sesuai dengan ketelitian yang kita inginkan. Nah, kita lihat contoh-contoh proses permesinan. Ada namanya mesin bubut. Nah, ini tergolong kategori mesin perkakas LED atau bubut. Nah, untuk definisi kecepatan, umpan, dan kedalaman potong, jadi definisinya benda kerja pada bubut ini berputar untuk gerakan kecepatan. Kemudian perkakas ini mengumpan paralel terhadap sumbu benda kerja. Nah, sehingga kedalaman potong adalah bagaimana dalamnya penetrasi dari uh, apa namanya pahat potong terhadap benda kerja. Nah, seperti kita lihat di gambar, jadi di gambar ini adalah bagaimana benda kerja yang dijepit di mesin bubut tadi ini bisa mencengkram benda supaya lebih stabil. Kemudian selanjutnya pahat potong juga harus distabilkan untuk bagaimana mempenetrasi benda kerja, memotong dan mengukur kedalaman atau memotong kedalaman sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya ada proses pengerjaan dengan mesin bor atau drilling. Prosesnya itu adalah bor tekan atau drill press, di mana ciri-cirinya jadi benda kerja nanti akan terpasang diam pada pemegang, jadi benda kerja akan ditempatkan pada uh, posisi terdiam dengan ada pengunci untuk pemegang benda kerja. Kemudian perkakas akan berputar dan mengumpan paralel terhadap sumbu perkakas dan diameter mata bor ini juga menghasilkan diameter lubang. Jadi seberapa besar diameter mata bor, maka seperti juga diameter lubang pada benda kerja. Dan kedalaman potong adalah kedalaman lubang. Nah,
Itu untuk prinsip dari mesin bor. Nah, kalau kita lihat di gambar seperti ini, jadi mata bor akan menekan benda kerja. Nah, benda kerja ini akan dijepit di mesin penahan benda kerja agar tujuannya agar pada saat proses pengeboran ini benda kerja tidak bisa stabil, pada saat proses pengeboran. Nah, tadi proses pengeboran ini dia prosesnya drill press, jadi dia ada penekanan sehingga harus ada penahan benda kerja supaya benda kerja lebih stabil pada saat proses pengeboran. Nah, selanjutnya di mesin face atau milling. Nah, ini ciri-cirinya bagaimana perkakas berputar untuk gerak kecepatan atau benda kerja mengumpat tidak lurus terhadap sumbu perkakas. Nah, kedalaman potong ini juga merupakan dalamnya dari penetrasi atau tekanan dari perkakas. Nah, kalau kalian lihat di gambar, berbeda tadi dengan mesin drill press. Nah, untuk mesin press ini yang berputar ini di sekitar benda kerjanya saja. Nah, jadi hanya di permukaannya saja. Nah, jadi prinsipnya mata dari mesin press ini akan menggesek benda kerja sampai sesuai dengan ketebalan atau tekanan penetrasi dari yang kita inginkan pada benda kerjanya. Dan sekali lagi juga perlu ada bagaimana menahan atau menjepit benda kerja agar pada saat proses press ini benda kerja lebih stabil untuk dibentuk. Yang terakhir ada mesin scrap atau planer atau shaper. Nah, ini berfungsi atau bertranslasi dalam gerak kecepatan. Nah, benda kerja akan mengumpang tidak lurus terhadap arah gerak perkakas. Dan pastinya kedalaman potong adalah dalamnya penetrasi perkakas. Nah, kalau kita lihat prinsipnya dia seperti kalau kita ingat seperti mesin ketam, seperti itu. Jadi mesin press akan menggesek benda kerja sampai kedalaman tertentu yang kita inginkan. Nah, jadi gerakannya itu adalah maju mundur. Nah, sama seperti prinsip pada saat kita menggunakan ketam kayu. Nah, itu dia prinsipnya seperti itu. Nah, begitu juga dengan prinsip penggunaan mesin scrap. Jadi arah geraknya juga maju mundur. Kemudian kedalamannya juga akan disesuaikan dengan berapa tingkat penetrasi dari kepada benda kerja yang kita inginkan. Nah, selanjutnya teknologi perkakas potong ini ada dua aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana material perkakas. Yang kedua, bagaimana bentuk geometris dari perkakas. Nah, material dan bentuk geometris dari perkakas ini pastinya sangat berperan terhadap bagaimana kemampuan dalam menghadapi beban atau daya, serta temperatur dan daya tahan akan cacat atau wear resistant pada saat proses permesinan berlangsung. Nah, jadi yang perlu diperhatikan bagaimana kunci dari material perkakas atau pahat potongnya dan juga bagaimana bentuk geometris atau bentuk benda kerja yang kita inginkan. Nah, jadi semuanya ini penting untuk mencegah tadi adanya pembebanan yang berlebihan, temperatur yang berlebihan, dan akan menghindari kecacatan daripada keausan dari pahat potong. Nah, ini adalah beberapa jenis kegagalan perkakas potong pada proses pemesinan. Yang pertama, ada kegagalan fracture atau fracture failure. Ini biasanya terjadi kegagalan jika gaya potong pada titik potong ini menjadi tidak terkendali, sehingga biasanya menyebabkan gagal fracture atau yang biasa disebut sebagai bentuk potongannya kasar pada perkakas. Ini biasanya terjadi pada misalnya pisau potong ini tidak maksimal atau tidak tajam dalam memotong atau menggesek benda kerja. Nah, itu tadi kegagalan fracture. Yang kedua ada kegagalan temperatur atau temperature failure. Nah, ini biasanya terjadi temperatur sangat tinggi sehingga menyebabkan perkakas menjadi lunak. Nah, karena adanya titik lebur pada sebuah benda kerja atau logam untuk sehingga bisa mengubah struktur dari logamnya dan biasanya akan mengalami deformasi serta kehilangan ketajaman.
Nah, deformasi biasanya juga di kegagalan temperatur ini biasa terjadi pada material bahan baku atau bahan material yang digunakan untuk eh, bahannya dan juga keausan dari pisau potongnya. Nah, jadi kebanyakan untuk menghindari kegagalan temperatur ini biasanya dengan menggunakan liquid cooling untuk bagaimana membuat suhu tetap terjaga sehingga untuk meminimalkan adanya deformasi dari material. Selanjutnya adalah kegagalan cacat gradual atau gradual wear. Ini biasanya merupakan kegagalan yang disebabkan karena berkurangnya ketajaman, menurunnya efisiensi pemotongan, serta gagalnya akselerasi dan akhirnya perkakas cacat nanti seperti yang terjadi pada kegagalan temperatur. Seperti adanya perubahan posisi atau material lunak, nah dan lain sebagainya. Itu dikategorikan sebagai kecacatan gagal gagal kecacatan gradual atau gradual wear. Nah, jadi dampak dari beberapa kegagalan ini, jadi ketika perkas gagal pada saat proses pemotongan, maka akan merusak permukaan benda kerja. Selain dari itu, kerusakan juga dapat menyebabkan benda kerja dikerjakan ulang atau dilakukan proses reworking atau rework. Jadi ini lagi yang terkait lagi dengan bagaimana lagi biaya yang kita keluarkan dengan uh, benda kerja atau material lagi yang kita siapkan, kemudian bagaimana daya lagi yang kita keluarkan dan juga waktunya juga yang terbuang. Jadi sebisa mungkin kita bagaimana memaksimalkan dalam proses permesinan. Nah, ada beberapa persyaratan penting yang dibutuhkan dalam material perkakas. Yang pertama adalah toughness, itu kekuatan. Nah, kekuatan ini merupakan kemampuan bagaimana sebuah material menyerap energi tanpa rusak. Nah, seperti yang kita pernah bahas di sifat-sifat material. Nah, pada umumnya karakteristik ini merupakan gabungan dari kekerasan atau strength dan kelihatan ductile. Nah, kemudian yang kedua ada hardness. Nah, ini untuk menjaga tetap keras dalam kondisi temperatur tinggi. Nah, diperlukan karena perkakas beroperasi di lingkungan temperatur tinggi. Nah, jadi perlu ada menjaga proses temperatur agar tadi itu karena menghindari kecacatan dari temperatur yang tinggi. Jadi perubahan temperatur yang sangat tinggi ini biasanya ada deformasi dari apakah itu dari pisau potongnya ataupun dari benda kerjanya. Dan juga ada wear resistant atau tahan rusak. Nah, jadi kekerasan juga dibutuhkan dalam menahan kerusakan karena abrasif atau kondisi permukaan perkakas yang makin halus berarti koefisien geseknya semakin rendah. Nah, ini sifat kimia dari perkakas dan benda kerja, maka akan diberikan cairan pendingin atau liquid cooling. Nah, ini ada beberapa persyaratan penting dalam digunakan dalam penggunaan material perkakas. Nah, Enggak aja Sasa. jadi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan lagi. Sekian, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.